terpercaya. Polisi ungkap praktik aborsi ilegal. Omset ekspor pengusaha ikan lesuk. Bakso viral konsep prasmanan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Kita awali berita utama saudara. Polresta Sorong Kota membongkar dugaan praktik aborsi ilegal di Jalan Frans Kaisepo, Kota Sorong. Praktik ini sudah berlangsung cukup lama dan ada kurang lebih 120 pasien yang sudah dilayani. Rumah yang berada di pinggir Jalan Frans Kaisepo, Kelurahan Malangkedi, bukanlah rumah sembarangan, melainkan rumah yang diduga dilakukan praktik aborsi ilegal. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui praktik aborsi ilegal ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 dengan jumlah pasien yang dilayani oleh pelaku sebanyak 120 orang. Dari hasil pengungkapan ini, polisi mengamankan 2 tersangka beserta sejumlah barang bukti seperti obat-obatan dan alat kesehatan. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, setelah janin dikeluarkan dari tubuh korban, kemudian dikubur dan ada janin yang dikubur di sekitar rumah tempat praktik aborsi tersebut. Terkait setelah janin dikeluarkan dari tubuh korban, mereka rata-rata dikubur. Jadi ditanam, dikubur di sekitar rumah situ. Ya. Kira-kira berapa banyak itu kemudian pengakuan dari tersangka yang sudah ditanam di sekitar rumah? Dua yang ada dikubur itu 2. Yang lain mungkin yang masih kecil jadi dibuang atau seperti apa, masih dalam pendalaman. Tapi yang dari pengakuan korban yang dikubur sekitarnya ada 2. Kemarin juga sudah kita kubur lagi dengan layak. Kemarin sempat ditangkap juga ya, Om Don? Sementara itu, warga sekitar mengakui memang biasanya melihat ada tamu yang berkunjung ke rumah tersebut, kadang menggunakan kendaraan pribadi dan juga taksi daring. Tidak menentu, banyak, biasa malam, biasa siang, tapi datangnya kita nggak bikin curiga gitu, kita taunya mungkin ada acara saja. Muda-muda, anak-anak muda. Biasa anak muda, biasa orang tua dengan anaknya gitu aja. Tapi ibu tahu kok? Motor pakai mobil datangnya? Kalau masalah itu kadang cuma lihat sekilas saja ya, biasa motor, kadang mobil, kadang Maxim. Bu, tahu tidak kalau ibu ini profesi sebagai bidan gitu? Kalau masalah profesi bidannya kita memang taunya bidan, tapi kalau untuk selanjutnya kita tidak tahu karena saya taunya dulu dia praktek di Raja Ampat. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan praktik aborsi ilegal. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Sorong lakukan pencarian terhadap 1 penumpang KM Sabuk Nusantara 56 yang dikabarkan jatuh ke laut. Hingga saat ini korban belum juga ditemukan. Hilangnya 1 penumpang ini diketahui saat seluruh awak kapal KM Sabuk Nusantara telah mencari korban di dalam kapal. Saat KM Sabuk Nusantara 56 sedang berlayar dari Sorong tujuan Teminabuan. Diduga korban jatuh ke laut dalam kondisi terpengaruh minuman keras. Yang menjadi kendala dalam pencarian ini yakni akses komunikasi, pasalnya lokasi tersebut tidak tersedia jaringan telekomunikasi. Selain itu, faktor cuaca seperti gelombang dan angin kencang juga menjadi hambatan proses pencarian.
Itu kami Basarnas Sorong melakukan pencarian menggunakan RB-21 dan menggunakan drone thermal untuk melakukan pencarian. Pencarian telah dilakukan di dekat lokasi kejadian antara Pulau Yevius dan Pulau Bambu. Pencarian untuk hari pertama masih nihil dan akan dilakukan lagi pada hari ini di sekitar lokasi kejadian. Untuk pencarian hari kedua, tim SAR akan fokus menyisir lokasi kejadian dengan menggunakan perahu karet, mengingat lokasi kejadian berada di pesisir yang hanya dapat ditempuh dengan perahu karet. Dengan total tim pencarian dari BPBD Sorong Selatan 15 orang dan Basarnas 9 orang. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah sekolah dasar swasta di Kota Sorong, Papua Barat Daya minim pendaftar. Sejak dibuka yang mengambil formulir hanya 13 pendaftar dan baru dikembalikan 5 pendaftar. Dampak dari peraturan Wali Kota Sorong tentang sekolah gratis khusus untuk negeri berimbas pada sekolah swasta. Seperti yang terpantau di sekolah dasar swasta yang berlokasi di Jalan Nusa Indah Kladema, Kota Sorong. Hingga pendaftaran dibuka dan ditutup hanya 13 anak yang didaftarkan dan hanya 5 pendaftar yang mengembalikan formulir. Panitia penerimaan murid baru tetap menunggu jika masih ada orang tua yang datang untuk kembalikan formulir yang sudah diambil. Sementara terkait kebijakan sekolah gratis juga berlaku di swasta dengan pemberian subsidi bagi siswa, namun hanya dikhususkan bagi siswa orang asli Papua. Kami dari pihak sekolah membuka pendaftaran untuk siswa baru dan sampai saat ini baru pengambilan formulir dari orang tua 13 anak. Tapi sementara pengembalian itu baru 5 orang. Bahasa sekolah digratiskan, tapi kami di yayasan dan khususnya untuk YPK, saya tidak bisa bicara yayasan lain, tapi kebetulan kami orang yayasan pendidikan Kristen, jadi antusias orang tua yang mereka mendengar bahwa sekolah digratiskan, tapi kami di yayasan kan ada dibedakan. Yang untuk menggratiskan adalah orang asli Papuanya untuk siswa barunya, sedangkan non pasti bayar semua. Orang tua untuk mendaftarnya itu mereka kayaknya sih semua lari ke sekolah negeri. Pihak yayasan berharap agar pemerintah Kota Sorong benar-benar melaksanakan sistem domisili agar semua sekolah memenuhi kuota siswa. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Omset ekspor pengusaha ikan lesu, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ica Dias di Kompas Sorong. Saudara, salah satu perusahaan perikanan di Sorong, Papua Barat Daya lesu 4 bulan terakhir. Hal ini terjadi dampak dari penetapan harga impor oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Sudah 4 bulan terakhir ini, pengusaha perikanan di Sorong, Papua Barat Daya mengalami penurunan omset, khususnya dari hasil perikanan yang diekspor ke sejumlah wilayah di Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri. Hal ini terjadi akibat dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan tarif harga impor 10%. Penurunan ini terjadi karena banyak perusahaan ekspor tidak menerima produk perikanan dari Sorong, dan jikapun ada harga yang ditawarkan turun dari biasanya. Untuk situasi sekarang ini susah. Pas kebijakan Trump ini Pemangkasan Anda. ya ini dalam 3-4 bulan ini kita rugi cukup lumayan. Oh, jadi berdampak ya kebijakan Trump? Berdampak amat. Sejauh ini hasil perikanan dari nelayan sangatlah melimpah, namun perusahaan takut untuk mengambil karena tidak dapat diekspor. Diharapkan situasi ini dapat segera berakhir agar usaha perikanan dapat kembali berjalan normal.
Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Bank Indonesia menggandeng pengusaha perikanan di Papua Barat Daya untuk membantu ekspor hasil perikanan berupa ikan pelagis beku ke Singapura dan udang beku ke Cina. Kegiatan ini disambut baik pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sebelum diekspor ke luar negeri, pemerintah daerah Papua Barat Daya melihat secara langsung produksi ikan mentah dari nelayan lokal yang telah dibekukan, selanjutnya dipisahkan daging dan tulang sebelum dikemas. Dalam seminggu biasanya 3 hingga 4 kali 1 ton ikan jenis tenggiri dan kerapu yang diekspor PT Bina Nelayan Jaya ke Singapura dengan transportasi udara. Dengan rutinnya kegiatan ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan lokal. PT Bina Nelayan Jaya yang sudah berkontribusi dalam upaya peningkatan perekonomian Papua Barat Daya melalui ekspor ikan maupun juga udang. Dan ini murni dibeli dari nelayan lokal, langsung dibeli dari nelayan, langsung masuk ke sini. Dan ikan-ikannya semua ikan yang ditangkap dari wilayah Papua Barat Daya, khususnya untuk ikan tuna itu ditangkap dari pesisir utara. Pada kesempatan ini, Bank Indonesia melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan pemerintah daerah untuk mendukung ekspor hasil perikanan ke negara-negara di Asia. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Untuk menjaga kestabilan harga, Dinas Perdagangan Kota Sorong meresmikan toko pangan untuk menjual sejumlah kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pemerintah Kota Sorong bersama Bank Indonesia dan sejumlah instansi terkait meresmikan toko pangan dan sistem pasar murah offline dan online yang berlokasi di Dinas Perdagangan Kota Sorong. Toko ini menjual beberapa kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Setian mengatakan kehadiran toko pangan ini untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Keterjangkauan harga Bapak Ibu. Bagaimana toko inflasi atau toko pangan Sorong ini bisa menjaga harga di pasar itu supaya tidak naik secara signifikan atau berlebihan. Pemerintah Kota Sorong juga memastikan toko pangan ini untuk menjaga agar tidak terjadinya inflasi. Nantinya barang yang disediakan ini didistribusikan langsung dari Bulog sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk awal, Dinas Perdagangan menyiapkan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, beras, dan produk UMKM. Ya, tujuan dari pembukaan Topas ini adalah untuk menyediakan pangan atau sembako yang harga di bawah pasar. Ini tujuannya juga untuk menjaga inflasi daerah. Online. Kalau offline-nya ya, pembeli datang langsung ke sini, tapi kalau online kita pakai WhatsApp. Untuk awal karena hanya untuk launching, jadi kita sediakan stok untuk beras ada 50 sak, terus minyak gorengnya 10 karton, 1 karton isinya 12 ya 120 liter. Untuk gula sendiri kita 200 kilo, terus untuk tepungnya 120. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan toko pangan yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Bakso viral konsep prasmanan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong.
Saudara, menikmati bakso yang viral di Kota Sorong, selain terkenal dengan kelezatannya, tempat ini berkonsep prasmanan. Sehingga hanya dengan membayar Rp25.000 saja, Anda bisa menikmati bakso dengan berbagai rasa sepuasnya. Dan berikut liputannya. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu warung makan bakso yang lagi viral di Kota Sorong. Dengan harga Rp25.000, Anda bisa menikmati varian bakso sepuasnya. Seperti apa? Mari ikuti saya. Bakso adalah satu menu andalan di semua daerah. Di Sorong ada sejumlah warung bakso. Namun ada yang berbeda pada bakso Mami Eva yang berkonsep prasmanan. Di mana dengan harga Rp25.000 saja, Anda sudah bisa menikmati lezatnya bakso dengan berbagai varian rasa. Setiap pengunjung yang datang bisa langsung menyajikan baksonya sendiri dengan mengambil sepuasnya, asalkan harus dihabiskan. Karena jika tidak akan dikenakan denda seharga satu porsi yang sama. Ada berbagai varian rasa mulai dari bakso daging sapi, ikan, dan ayam. Penjual juga setiap harinya membuat menu yang lain agar pembeli tidak bosan dengan satu menu saja. Misalkan bakso ikan ada yang dibakar dan digoreng. Bahkan untuk menyesuaikan dengan lidah masyarakat di Sorong, penjual mencoba membuat dua varian kuah bakso yang original dan tom yum pedas. Karena di Sorong kan belum ada konsep bakso prasmanan ya, bakso makan puas gitu. Jadi kita coba buka usaha itu dan ya. Kalau untuk bakso viral Mami Eva sendiri karena sistemnya sebenarnya franchise kayak gitu, jadi untuk bahannya sendiri untuk mengolah baksonya, tepungnya itu kita mix 3 tepung dan itu oleh Mami Eva langsung, dan tepungnya itu tidak ada dijual di Sorong bahkan di Manado, jadi kita order langsung di Jakarta untuk tepung baksonya kayak gitu. Lalu untuk semua untuk mix kuah kaldunya juga itu semuanya di mix, itu ada 5 kaldu ya, ada 5 broth, 5 kaldu di dalam kaldu bakso. Bakso yang baru dibuka pada September 2024 ini merupakan cabang dari Manado, Sulawesi Utara dengan bahan dan racikan bumbu dari luar daerah. Sehingga memang kelezatannya berbeda dari bakso pada umumnya. Pengunjung yang datang setiap harinya merasa puas dengan kelezatan bakso viral Mami Eva. Mereka bahkan tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang hanya Rp25.000 saja hanya untuk makan bakso sepuasnya. Saya ini kali yang kedua kita menikmati bakso viral Mama Eva. Baksonya luar biasa, sungguh manis ya, sedap sekali. Kita boleh ambil sendiri. Ada rasa ayam, ada rasa sapi, ada rasa ikan. Jadi mau memilih yang mana silakan saja. Kalau kita lihat cita rasa di mana-mana bakso itu kan satu macam kuahnya, tapi ini kuahnya manis banget. Originalnya ada, terus yang rasa bumbunya juga ada. Sang pemilik juga menyediakan aneka es yang pas jika disantap bersama bakso. Nah, bagi Anda yang penasaran, bisa langsung mampir di Bakso Mami Eva yang berlokasi di Jalan Kuda Laut, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ica Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.